Saudara bersukacita hari ini? Saudara berkobar-kobar hari ini? Bilang kiri kanan semangat. Haleluya. Bilang kiri kanan tetap antusias. Bilang tetap strong. Haleluya. Katakan amin. Saya rindu agar supaya kehidupan kita bukan lagi seperti orang-orang dunia, walaupun kita masih tinggal di dunia. Tapi saya rindu agar supaya dimensi kerajaan Allah itu harus kita miliki. Katakan amin. Dimensi kerajaan Allah itu harus ada dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena ini penting. Kalau kita hidup dalam dimensi alam natural, bukan dimensi kerajaan Allah, maka kita akan sama seperti orang-orang yang ada di dunia ini. Makanya kita harus beda. Bilang sama-sama, saya harus beda. Belum semua bilang, saya harus beda. Kenapa saudara? Karena ini penting. Karena saudara bukan lagi milik dunia. Katakan amin. Saudara percaya saudara bukan milik dunia lagi? Kita sudah berpindah ke dimensi kerajaan Allah. Sorga dan tahta itu adalah bagian saya dan saudara. Dan kita bersyukur kita ada di rumah Allah ini. Kita bersyukur kita ada di gereja ini. Saudara, disingkapkan akan hal-hal itu saudara. Sehingga khotbah kita bukan lagi bicara tentang berkat secara jasmani. Berkat secara jasmani sudah saudara terima, asalkan saudara hidup dalam kebenaran firman. Tapi kalau saudara tidak hidup dalam dimensi kerajaan Allah, saudara akan berputar-putar sama seperti dunia. Dan itu adalah kerinduan setan. Itu adalah kemauan setan. Makanya setan bikin supaya saudara fokus dengan pekerjaan saudara, bukan fokus dengan Tuhan. Setan buat saudara supaya fokus dengan segala hal yang di dunia ini, bukan tentang kerajaan Allah. Kenapa? Karena dia tahu kalau saudara hidup dalam dimensi kerajaan Allah, maka saudara akan menjadi generasi-generasi yang tidak akan terhentikan. Unstoppable generation. Katakan amin. Haleluya. Makanya kita harus hidup dalam dimensi yang seperti itu. Karena ingat, apa yang dikerjakan oleh Yesus bukan hanya untuk murid-muridnya 2000 tahun yang lalu, tetapi apa yang dikerjakan Yesus untuk setiap manusia, untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Jadi saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, kita bersyukur saudara bahwa Yesus sudah mengerjakannya itu bagi kita. Katakan amin. Dia sudah mengalahkan dunia. Katakan yes. Makanya kita harus punya iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, karena firman Tuhan katakan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Saya dulu suka pakai kalimat ini waktu pas COVID. Yang mengalahkan dunia bukan imun, tapi iman. Katakan amin. Haleluya. Iman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus. Kenapa kepada Yesus? Karena dia sudah menang. Karena dia sudah menyelesaikannya. Tetelestai. Dia sudah menyelesaikannya bagi kita. Katakan yes. Mari kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Daniel. Saya teringat ayat ini. Daniel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-34. Kita mau baca. Daniel 2 ayat 34. Kita mau baca sampai ayatnya yang ke-45 deh. Yang sudah ketemu katakan amin. Ayo, mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. Hitungan yang ketiga, kita baca firman Tuhan. 1, 2, 3. Sementara tuanku melihatnya terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi
dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukkannya juga besi, tanah liat, tembaga, perak, dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin menghembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan, tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Itulah mimpi Tuanku, dan sekarang maknanya akan kami katakan kepada Tuanku Raja. Ya Tuanku Raja, Raja segala raja, yang kepadanya oleh Allah semesta langit telah diberikan kerajaan, kekuasaan, kekuatan, dan kemuliaan, dan yang ke dalam tangannya telah diserahkannya anak-anak manusia. Dimanapun mereka berada, binatang-binatang di padang dan burung-burung di udara, dan yang dibuatnya menjadi kuasa atas semuanya itu, Tuanku lah kepala yang dari emas itu. Tetapi sesudah Tuanku akan muncul suatu kerajaan lain yang kurang besar dari kerajaan Tuanku. Kemudian suatu kerajaan lagi, yakni yang ketiga dari tembaga, yang akan berkuasa atas seluruh bumi. Sesudah itu akan ada suatu kerajaan yang keempat, keras seperti besi, tepat seperti besi yang meremukkan dan menghancurkan segala sesuatu, dan seperti besi yang menghancur lulukan. Maka kerajaan ini akan meremukkan dan menghancur lulukan semuanya. 41. Dan seperti Tuhan kulihat kaki dan jari-jarinya, sebagian dari tanah liat tukang periuk, dan sebagian lagi dari besi. Itu berarti bahwa kerajaan itu terbagi. Memang kerajaan itu juga keras seperti besi, sesuai dengan yang Tuhan kulihat. Besi itu bercampur dengan tanah liat. Tetapi sebagaimana jari-jari kaki itu sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat, demikianlah kerajaan itu akan menjadi keras sebagian dan rapuh sebagian. Seperti Tuhan kulihat besi bercampur dengan tanah liat. Itu berarti mereka akan bercampur oleh perkawinan, tetapi tidak akan merupakan suatu kesatuan, seperti besi tidak dapat bercampur dengan tanah liat. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa-bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Tentunya saya percaya bahwa apa yang sudah kita baca, saudara, di dalam kitab Daniel ini menceritakan tentang, kan kalau kita lihat dari pasal 2, mimpi Raja Nebukadnezar. Mimpi ini sangat menakutkan. Bukan cuma sangat menakutkan, tetapi mimpi ini juga sangat membingungkan. Kenapa membingungkan? Karena dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, saya udah gak baca lagi, nanti saudara baca PR di rumah, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkan mimpi itu. Haleluya. Jadi tidak ada yang dapat menafsirkan. Orang-orang pintar pada saat itu, Babel adalah kerajaan. Saya nggak perlu lagi buka lagi ayatnya, tapi saudara tahu Raja Nebukadnezar, wah, adalah raja yang luar biasa, menguasai begitu banyak daerah. Kalau tidak salah 120 daerah, pokoknya sampai ke India. Bayangkan India aja saudara besarnya kayak apa. Bahkan
yang mungkin sampai ke, saya nggak tahu apa, ke Tibet, ke China, apa segala macam, saudara. Tapi intinya kerajaannya sangat besar, menguasai hampir seluruh bumi, saudara. Hampir seluruh. Jadi kerajaan besar pertama pada saat zaman dulu itu adalah kerajaan Babilonia, saudara. Dan kita tahu bahwa sekali lagi Nebukadnezar dia bermimpi, tetapi dalam kebingungan. Kenapa kebingungan? Ada rasa takut, ada rasa bingung, karena tidak ada seorang pun yang dapat menafsirkan mimpi itu selain daripada Daniel. Katakan amin. Kenapa Daniel? Karena Tuhan, bilang sama-sama, karena Tuhan yang menyatakan kepada Daniel. Amin. Ini yang namanya firman disingkapkan. Katakan yes. Jadi bersyukur saudara kalau saudara menerima. Kita bersyukur kalau kita ada di gereja di mana firman disingkapkan bagi setiap kita. Banyak kali saya beribadah, mengikuti satu ibadah berkali-kali. Kadang-kala firman yang disampaikan hanya knowledge, pengetahuan. Tidak ada penyingkapan di sana. Tapi saya rindu agar supaya biarlah kita menerima penyingkapan daripada Tuhan. Makanya saudara lembutkan hati saudara. Kadang-kadang ketika firman penyingkapan datang, memang kadang-kadang nggak sesuai dengan apa yang saudara rindu mendengar. Karena firman penyingkapan nggak mungkin bicara tentang berkat, saudara. Amin. Tetapi berbicara tentang sesuatu yang tersembunyi, yang dibukakan bagi setiap kita. Katakan yes. Haleluya. Nah, diceritakan di situ di dalam mimpi raja melihat suatu patung yang besar yang terdiri dari berbagai bahan. Nah, yang pertama dari kepala dulu, dari emas, kemudian dada, nanti saudara baca, saya cuma meringkas. Ada dada dan lengan dari perak, kemudian perut dan pinggang dari tembaga. Nah, kakinya dari besi, tetapi telapak kaki dari besi bercampur dengan tanah liat. Dan kemudian tadi kita sudah baca, muncul sesuatu yang sangat menarik. Apa itu, saudara? Sebuah batu terlepas, di ayatnya yang ke-35 kan dikatakan, sebuah batu yang terlepas tanpa perbuatan tangan manusia. Dan batu itu menghantam kaki patung tersebut sehingga seluruh patung hancur dan menjadi debu. Dikatakan menjadi sekam. Nah, lalu batu itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Nah, hari ini saya ingin agar supaya kita bukan hanya mendengar, tapi saya rindu saudara menangkap setiap firman ini. Katakan amin. Apa arti dari batu itu? Siapakah batu itu? Dan apa makna kerajaan yang didirikan dari batu itu? Mari kita mau lihat lewat kebenaran firman Tuhan. Alkitab berkata di ayat 34, boleh ditampilkan ayat 34 dulu. Sementara tuanku melihatnya, terlepas suatu batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu. Nah, ini sangat penting, saudara, saya mau katakan. Di mana batu itu terlepas tanpa perbuatan tangan manusia. Itu yang pertama. Katakan amin. Nah, ini penting. Kenapa? Karena batu itu tidak dibuat oleh manusia. Katakan yes. Batu itu bukan sebuah batu yang dipahat oleh manusia. Tidak. Dia tidak dibuat manusia, tidak dipahat oleh manusia. Kemudian ini juga, batu itu tidak berasal dari kekuatan manusia. Catat itu, saudara. Jadi batu itu tidak dibuat, tidak dipahat, dan tidak berasal dari kekuatan manusia. Menunjukkan bahwa batu ini berasal dari Allah. Haleluya. Jadi batu ini bukan berasal dari manusia, tapi berasal dari Allah. Saya mau katakan kepada kita semua, dengar baik. Pagi hari ini saya mau katakan, kerajaan dunia selalu dibangun oleh manusia. Benar.
Kerajaan dunia dibangun dengan kekuatan. Ada kekuatan militer di sana, benar? Itu kerajaan dunia. Dibangun dengan apa? Biasanya kalau orang membangun kerajaan, ada politiknya di sana, benar? Mau dia modelnya presidental kayak sekarang kita kan bukan raja-raja lagi, kita presiden kan. Tapi tetap aja dibangun dengan kekuatan manusia, dengan politiknya. Itu di DPR itu kan partai-partai politik semua itu. Nah, kerajaan dunia dibangun dengan apa, saudara? Ambisi. Jadi ada beberapa hal yang kita catat di sini. Saya harap saudara bukan hanya mendengar, tapi saudara mencatat supaya nanti saudara bisa pelajari lagi di rumah. Jadi kerajaan dunia selalu dibangun oleh manusia. Kerajaan dunia selalu dibangun dengan kekuatan militer. Coba saudara lihat sekarang Amerika dengan kedikdayaannya, negara adik kuasa, negara yang super power, militernya yang dikasih kuat, benar saudara? Siapa yang militernya kuat, maka dia yang akan menang di dalam segala apa yang terjadi saudara saat ini. Bisa seenaknya, makanya apa itu? Kan orang paling takut sekarang kalau seandainya nanti kalau bicara perang dunia ketiga. Perang dunia ketiga selalu akan berbicara tentang apa? Perang nuklir. Jadi kan sekarang yang punya nuklir ini Amerika, Iran, Rusia, siapa lagi nih? Tiongkok, Cina, apalagi India. Ya, Indonesia boro-boro baru masukin torpedo Indonesia. Jadi kalau Indonesia belum ada nuklir. Nah, kekuatan kerajaan dunia dibangun dengan militer. Kerajaan dunia dibangun dengan politiknya. Kerajaan dunia dibangun dengan ambisi manusia. Tetapi perhatikan, kerajaan yang dilambangkan oleh batu ini bukan berasal dari manusia. Katakan yes. Jadi ini apa? Ini adalah kerajaan Allah. Sama-sama katakan kerajaan Allah. The God's kingdom. Kerajaan Allah. Saya rindu agar supaya kita hari-hari ini kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan. Inilah kerajaan sorgawi. Dan ini adalah kerajaan ilahi. Katakan amin. Kerajaan yang bukan berasal dari dunia, tetapi berasal dari Tuhan itu sendiri. Katakan yes. Jadi itu yang pertama. Jadi bicara tentang batu yang kemudian dilambangkan, dikatakan menjadi kerajaan, itu adalah kerajaan yang berasal dari Tuhan. Nah, siapa batu itu? Nah, banyak Alkitab menyatakan bahwa Yesus, kita lihat ada banyak sekali ayat-ayat, Yesus adalah batu itu, katakan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-118, coba kita lihat. Mazmur 118 ayat 22. Kita mau lihat, batu itu adalah Kristus. Pertama dikatakan batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Perhatikan ini, batu. Kemudian coba kita lihat Yesaya 8 ayat 14. Yesaya 8 ayat 14. Saya harap saudara mencatat ayat-ayat ini. Nanti saudara renungkan kembali di rumah. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sandungan. Haleluya. Akan menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Nah, di situ dikatakan ia akan menjadi batu. Kemudian yang ketiga, coba lihat Efesus 2 ayatnya yang ke-20. Efesus 2 ayat 20 dikatakan Kristus apa? Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus sebagai batu
penjuru. Kalau di Mazmur 118 tadi nggak jelas siapa itu batu penjuru. Tetapi di Efesus makin jelas bahwa Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi jelas dalam perjanjian baru Yesus sendiri berbicara tentang batu, saudara. Katakan amin. Coba kita lihat Matius 21 ayatnya yang ke-44. Matius 21 ayat 44. Matius 21 ayat 44. Baca sama-sama ayat ini. Saya harap saudara membuka indera rohani saudara. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Perhatikan saudara. Apa saudara merasa sesuatu yang sama? Daniel pasal 2 bilang apa? Maka batu yang terungkit lepas itu dia akan meremukkan. Katakan amin. Katakan yes. Jadi ayat ini boleh dibilang sangat mirip dengan Daniel pasal 2 yang tadi kita baca. Ayat 34, ayat 45 sama. Yesus dikatakan dia adalah batu yang menghancurkan kerajaan dunia. Katakan amin. Kenapa kerajaan dunia? Karena memang kita bukan berasal dari kerajaan dunia ini. Katakan amin. Saya dan saudara kita adalah warga kerajaan Allah. Bilang sama-sama, saya adalah warga kerajaan Allah. Kita kadang-kadang ngomong-ngomong, tapi kita kadang-kadang nggak nyangkut nih, nggak ngeh gitu, bahwa kita ini bukan dari dunia ini. Haleluya. Kita makanya kenapa Yesus selalu berbicara tentang perumpamaan kerajaan Allah. Ini saya belum khotbah tentang itu saudara, tapi nanti saya menjelaskan satu persatu. Karena kalau saudara langsung lompat, wah, nanti saudara bingung mau kemana kita ini. Makanya satu persatu, saudara. Nah, dikatakan Yesus adalah batu yang menghancurkan dunia. Yang setuju boleh bilang amin. Nah, batu ini bukan simbol. Bilang sama-sama, batu ini bukan simbol. Tetapi batu ini bicara tentang pribadi. Siapa pribadi itu? Yesus Kristus. Haleluya. Jadi saya rindu saudara jangan bilang batu ini simbol, tapi batu ini bicara tentang pribadi, yaitu Yesus Kristus. Coba kita lihat kembali lagi Daniel 2 tadi ayat 35. Daniel 2 tadi ayat 35. Ayat 35 bukan. Maka kita baca 1, 2, 3. Maka dengan sekaligus diremukannyalah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirikan pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya sehingga tidak ada bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Katakan amin. Jadi batu yang tadinya kita sudah belajar tadi, batu itu yang melambangkan kerajaan-kerajaan dunia. Emas bicara tentang Babilonia, Babel, kerajaan Babel. Kemudian apa? Sesudah kerajaan Babel runtuh, ada kerajaan berikutnya apa? Media dan Persia, benar? Itu kan Alkitab catatkan. Sesudah kerajaan Media dan jadi Daniel itu dia hidup di berapa pemerintahan. Nebukadnezar, dari Nebukadnezar kemudian Belshazzar anaknya, kemudian masuk ke kerajaan Media dan Persia. Siapa itu yang menjadi Daniel punya itu, yang Daniel masuk ke kandang singa itu kan sudah berganti raja saudara. Dan Nebukadnezar, Belshazzar, kemudian Kores apa kalau nggak salah. Nah, kemudian dari Media dan Persia ini jadi patung itu adalah gambaran daripada kerajaan-kerajaan dunia. Saya harap saudara menangkap ini. Saya harap saudara jangan blank. Tangkap firman Tuhan ini.
Emas bicara tentang Babelonia, Media Persia, dada dan lengan itu bicara tentang kerajaan Media dan Persia. Kemudian dikatakan apa lagi itu? Pinggang itu bicara kerajaan sesudah Media dan Persia adalah kerajaan Yunani. Makanya Yunani itu sempat menjadi kerajaan yang sangat besar pada zamannya. Makanya banyak sekali tulisan-tulisan filsafat-filsafat dari Yunani sana, saudara. Nah, kemudian apa lagi? Sesudah Yunani siapa? Waktu zaman Yesus Kristus, kerajaan apa yang berkuasa? Romawi. Kerajaan Romawi. Dan akhirnya kerajaan Romawi runtuh. Ada kerajaan-kerajaan berikutnya yang dari kaki dan jari-jari, di mana kaki dari besi, jari-jari ada tanah liat, ada dari besi. Jadi terjadi percampuran di sana. Sudah tidak lagi semegah kerajaan Babelonia. Nah, saudara, saya mau katakan bahwa ini kerajaan-kerajaan yang hebat pada zamannya. Tetapi semua kerajaan ini memiliki satu kesamaan. Bilang sama-sama, kerajaan ini memiliki satu kesamaan. Apa kesamaannya? Apa? Dari ayatnya, semua akan runtuh, katakan amin. Gak ada kerajaan yang dapat bertahan. Haleluya. Jadi semua kerajaan akan runtuh. Jadi kesamaannya bahwa kerajaan-kerajaan itu sehebat apapun yang dibangun oleh manusia, semuanya akan runtuh. Itu ayat itu bilang. Semuanya tidak ada yang kekal. Nggak ada satupun kerajaan dunia, kerajaan yang dibangun oleh manusia yang bisa kekal. Katakan yes. Benar, kerajaan biasanya kerajaan apa? Bangkit. Setelah bangkit dia berjaya. Habis berjaya apa? Mulai melemah. Benar kan? Setelah melemah, runtuh. Kerajaan dunia nggak ada yang kekal. Kerajaan dunia nggak ada yang bisa bertahan lama. Haleluya. Dan sejarah membuktikan hal itu. Sejarah menuliskan. Oh, saudara, saya nggak perlu lagi cerita sejarah karena saya lagi mau firman. Tapi tadi saudara PR saja, saudara. Walaupun saudara nggak penting, tapi saudara kalau baca sejarah, banyak kerajaan-kerajaan yang hebat-hebat. Eropa, Inggris, apa segala macam. Tapi semuanya nggak ada yang kekal. Eropa, Spanyol kan itu adalah Portugis, itu kan kerajaan-kerajaan semua tuh. Tapi nggak ada yang kekal, dan sejarah menuliskan hal itu, membuktikan hal itu bahwa kerajaan besar dunia sudah tidak ada lagi. Kerajaan besar dunia semua sudah hilang. Babel hilang, Media Persia hilang, Yunani hilang, udah gak ada sisa. Romawi hilang. Masih ada lagi kerajaan Romawi sekarang, saya tanya? Udah gak ada. Amin. Tetapi firman Tuhan katakan batu itu tetap berdiri kokoh. Siapa itu? Yesus Kristus. Katakan amin. Ini menunjukkan bahwa kerajaan Kristus akan menggantikan kerajaan-kerajaan dunia. Katakan yes. Katakan amin. Jadi batu itu menjadi gunung besar. Itu kan ayat 35 tuh. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar itu, yang memenuhi seluruh bumi. Bukankah banyak orang Kristen sekarang yang sudah memenuhi seluruh bumi? Haleluya. Dan sejak kabar keselamatan yang disampaikan, bahkan yang nyata lewat kedatangan Yesus Kristus di muka bumi sampai saat ini, gunung yang besar itu sudah memenuhi bumi. Haleluya. Jadi batu itu menjadi gunung besar. Dikatakan gunung melambangkan apa? Kerajaan. Bilang sama-sama, gunung melambangkan kerajaan. Artinya Yesus Kristus atau kerajaan Kristus pasti dia akan bertumbuh. Haleluya. Kerajaan Kristus pasti akan meluas. Haleluya.
Kerajaan Kristus pasti akan apa? Menguasai seluruh bumi. Itu nggak bisa saudara kita anggap remeh saudara. Dan ini dimulai dari sesuatu yang kecil. Apa itu? Yesus yang lahir di Bethlehem, di tempat yang kecil, di kandang domba, bukan di istana. Amin. Bukan dari istana, bukan sebagai raja dunia. Tetapi kita bersyukur firman Tuhan, Injil telah menyebar sampai ke pelosok-pelosok daerah. Bayangkan sampai ke pedalaman Afrika, pedalaman mana saudara yang tidak ada disampaikan Injil kerajaan Allah ini saudara. Jadi kita bersyukur. Dan orang akhirnya menjadi mengenal siapa Yesus. Dan kerajaan Kristus bertumbuh terus sampai sekarang. Haleluya. Bahkan suatu hari nanti kerajaan itu seperti firman Tuhan katakan ini akan menjadi gunung yang besar dan memenuhi seluruh bumi. Dan yang luar biasanya, kerajaan Kristus itu, catat, tidak akan pernah hancur. Bilang sama-sama, kerajaan Kristus tidak akan pernah hancur. Di ayat 44, coba kita lihat. Ayat 44. Daniel berkata apa? Daniel 2 tadi, ayat 44, boleh tampilkan. Apa yang Daniel bilang? Kerajaan itu dikatakan tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Jadi jelas. Tetapi pada zaman Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan. Perhatikan ini. Jadi ini kerajaan Allah. Yang mendirikan itu Allah. Di mana kerajaan itu tidak akan binasa. Bilang sama-sama, tidak akan binasa. Sampai selama-lamanya. Dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap. Bilang kerajaan itu akan tetap. Untuk kapan? Selama-lamanya. Katakan amin. Makanya kerajaan Kristus itu berbeda dengan kerajaan dunia. Kenapa saya katakan? Kalau kerajaan dunia itu sifatnya sementara. Tadi dibangun di atas kekuatan manusia. Tapi ini dibangun di atas kekuatan Allah. Bukan karena politik, bukan karena militer. Nggak ada kan kerajaan Allah itu. Makanya kita, saudara, makanya firman Tuhan mengajarkan kita itu dahsyatlah, paling beda. Saudara tahu semua kerajaan kenapa berperang? Saya mau tanya, kenapa sih bangsa bangkit melawan bangsa, kerajaan bangkit melawan kerajaan? Itu intinya apa? Ya karena mereka ada egonya, kebencian di sana. Setan taruh kebencian di setiap pemimpin-pemimpin. Kenapa? Karena dibangun di atas kekuatan, ambisi untuk menguasai. Tetapi kerajaan Allah, saya mau tanya, waktu Yesus menyampaikan kerajaan Allah, apakah dengan perang? Maaf. Makanya di dalam kekristenan kita tidak akan menemukan kekristenan mengajarkan apa? Kungfu, nggak ada. Mengajarkan pencaksilat, nggak ada. Karena yang diajarkan dalam kehidupan kita apa? Kasih. Jadi beda saudara. Kerajaan Allah dibangun dengan ambisi, dengan kepentingan, dengan politik, saling sikut, siapa yang paling kuat, siapa yang banyak uang, bayar sana, bayar sini. Tetapi kerajaan Allah tidak dibangun karena bukan didasarkan pada apa yang manusia punya, tetapi didasarkan apa yang Allah punya. Nilai-nilai kerajaan Allah itu yang membangun. Makanya kalau kerajaan dunia sifatnya sementara, bisa runtuh, apalagi menjadi lemah,
Apalagi? Banyak saudara. Tapi kalau kerajaan Allah, kerajaan Kristus itu adalah kerajaan yang apa? Kekal. Bilang sama-sama, kerajaan kekal. Yang kedua, tidak dapat digantikan. Karena firman Tuhan bilang itu. Tidak akan beralih. Artinya kerajaan itu tidak dapat tergantikan. Katakan yes. Tidak beralih, kerajaan itu tetap untuk selama-lamanya. Kemudian apa lagi? Kerajaan itu tidak dapat dihancurkan. Katakan amin. Haleluya. Jadi saya rindu supaya biarlah kita hidup dalam dimensi kerajaan Allah, di mana Yesus Kristus menjadi Raja yang kekal dalam hidup kita. Sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Wahyu. Coba kita baca Wahyu pasalnya yang ke-11 ayat 15. Apa? Wahyu 11 ayat 15. Pemerintahan atas dunia. Baca dari awal. Wahyu 11 ayat ya. 1, 2, 3. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintahan atas dunia dipegang oleh Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Dia yang akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Siapa Dia itu? Yesus Kristus. Katakan amin. Haleluya. Makanya saya mau katakan kepada kita semua hari ini, jangan menaruh harapan kita kepada kerajaan dunia. Haleluya. Apa yang dibangun oleh dunia, jangan kita taruh harapan kita kepada hal itu. Saudara, jangan saudara tanya, Pak Gembala boleh nggak masuk di partai politik? Saya silakan, saudara. Tapi biarlah kerajaan dunia. Maksud saya ini bukan bicara, tetapi kerajaan Allah itu bukan bicara nanti, tapi kerajaan Allah itu sudah ada dalam kehidupan kita. Karena itu kan Tuhan mau, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Makanya kita yang harus berdiri dalam kerajaan, kita yang harus hidup dalam dimensi kerajaan Allah itu sendiri. Katakan amin. Haleluya. Nah, politik bisa berubah-ubah, saudara. Orang tadinya politik ini, kemudian periode berikut bisa berubah politik yang lain. Pemimpin berubah juga kekuasaannya. Karena semua ada unsur kepentingannya masing-masing, saudara. Tetapi kerajaan Allah itu enggak ada. Amin. Dia tetap. Makanya katakan sama-sama, saya harus hidup dalam dimensi kerajaan Allah. Nah, perhatikan, saya mau kembali lagi saudara lewat firman Tuhan ini. Di ayatnya yang ke 45 dikatakan begini, tepat seperti yang Tuhan lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu, Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar. Bilang sama-sama benar. Dan maknanya dapat dipercayai. Katakan amin. Jadi ini luar biasa, saudara. Mimpi daripada Nebukadnezar ini kan tadi saya sudah bilang pendahuluannya, bahwa ini bicara tentang bangsa-bangsa. Mimpi Nebukadnezar ini bicara kepada bangsa-bangsa sampai kepada akhir zaman. Bilang sampai kepada akhir zaman. Nah, di akhir zaman ada satu kerajaan juga yang namanya kerajaan antikristus. Bukan hanya bicara tentang pribadi siapa yang menjadi rajanya, tapi dimensinya, saudara. Jangan saudara pikir, oh kita belum. Sekarang pun sudah ada, saudara. Orang yang menolak Yesus Kristus disebut antikristus. Katakan amin. Makanya saya ingin membawa saudara agar supaya saudara paham. Makanya jangan
Kita guru-guru sekolah minggu nggak berani mengajarkan anak-anak tentang akhir zaman. Justru anak-anak kita diajar mereka. Anak sekolah minggu harus diajarkan ditanam bagaimana firman Tuhan bicara tentang akhir zaman. Makanya kita pun harus hidup di dalam firman Kristus itu. Katakan amin. Tanam firman lebih banyak, lebih bagus saudara, kepada anak-anak kita, supaya mereka tangkap, supaya mereka mengerti lebih banyak. Pengertian mereka tentang firman Tuhan semakin mendalam. Karena pengertian datang karena apa? Banyak benih yang ditanam. Katakan amin. Makanya selalu saya katakan, kalau engkau mendengar firman, terimalah firman yang datang dengan lemah lembut, jangan dengan keras hati. Nggak bisa saudara. Kalau keras pasti nggak bisa. Tapi kalau seandainya kita terima dengan lembut, maka firman itu akan masuk dalam kehidupan kita. Nggak akan tertolak. Katakan yes. Nah, kembali lagi bicara tentang batu itu saudara. Coba kita kembali lagi di Matius pasal 4. Kita lihat di dalam Matius pasal 4 ayatnya yang ke ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Matius 4 ayat 3 dan ayat 4. Haleluya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, perhatikan, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Ayat 4, baca. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Perhatikan, selalu saya mau sampaikan begini kepada kita semua, dengar baik. Setiap kali saya mendengar khotbah ayat ini, selalu banyak pengkhotbah saudara yang berkata bahwa ayat ini selalu berhubungan dengan makanan. Serius saudara. Setiap kali dengar khotbah Matius pasalnya yang keempat ini, kalau udah masuk di ayatnya yang ketiga, ayat 4, selalu bicara tentang bahwa ini bicara berhubungan dengan makanan. Tapi dengar baik, saya mau katakan, batu itu di dalam pikiran iblis ini sangat mengerikan. Bilang batu itu sangat mengerikan. Saya percaya saudara baru mau dengar ini saudara. Karena selama ini yang ada di pikiran saudara, kalau baca ayat ini, oh manusia hidup, selalu yang ada di konsep saudara bicara tentang makanan. Tetapi lihat, perhatikan ayat yang ketiga. Iblis bilang kepada Yesus Kristus apa di ayat yang ketiga? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Iblis gak mau batu. Dia gak suka batu. Karena apa? Karena dia teringat nubuatannya. Bahwa apa? Yesus yang akan menjadi batu itu yang terungkit lepas. Bukan dengan perbuatan tangan manusia, tetapi karena Tuhan. Karena Allah. Dan batu itu akan meremukkan kerajaan dunia, termasuk kerajaan Antikris. Makanya dia mau ubah batu menjadi roti. Kenapa roti? Roti kalau kena air pasti hancur. Karena roti gampang basi. Bilang sama-sama, roti gampang basi. Roti mah lunak, walaupun ada yang keras. Tapi namanya roti saudara, mudah dihancurkan. Tapi kalau batu kuat saudara. Katakan amin. Nah, batu itu identik bagi iblis adalah sesuatu yang selalu mengerikan. Makanya iblis minta supaya batu itu diubah menjadi roti. Kenapa? Karena batu-batu ini merupakan gambaran yang ada di Daniel pasal 2 ayat 34 tadi. Katakan amin. Dan biarlah firman penyingkapan ini saudara bisa terima. Haleluya. Karena di dalam Daniel tadi dikatakan ada patung dan ada batu. Saya mau tanya sama saudara, lebih kuat mana? Patung atau batu? Batu. Yang buktinya kan kita udah baca ayat 34 sampai 45. Batu itu menghancurkan, meremukkan, bahkan seperti
sekam, artinya yang cuma ditiup angin udah hilang, nggak ada sisanya. Katakan amin. Haleluya. Dan patung itu tadi saya sudah panjang lebar sampaikan, bicara tentang gambaran daripada kerajaan-kerajaan dunia yang dibangun dengan kekuatan manusia, dengan ambisinya dan segala kekuatan kehebatannya. Tetapi batu itu, kenapa dia jatuh di kaki, saudara? Kenapa batu itu jatuh di kaki? Saya ingin saudara, agar supaya saudara, karena kaki itu berbicara tentang pemerintahan di akhir zaman. Katakan amin. Jadi waktu batu itu jatuh di kaki, bicara tentang pemerintahan di akhir zaman. Karena kita kan bukan tinggal di kerajaan Babilonia. Amin. Kita bukan lagi kerajaan Yunani, kerajaan Romawi, tapi kita adalah orang-orang di kerajaan akhir. Jadi kita udah masuk di dalam kerajaan antikristus itu, saudara. Sejak Yesus lahir, mati, bangkit, dan naik ke sorga, sejak saat itu antikristus sudah muncul. Jadi jangan saudara bilang nanti ada pengumuman, oh nanti 2000 tahun, nanti 2000 berapa, 13 nanti, wah enggak. Sejak Yesus naik ke sorga, antikristus sudah ada. Haleluya. Dan di dalam Matius 4 itu, saudara, ayat 4, batu itu mempunyai makna, saudara. Maknanya apa? Seperti yang dikatakan di dalam Daniel 2 tadi, ayat 34, bahwa batu itu terungkit. Yang dimaksud oleh Daniel itu, saudara, adalah batu yang adalah gambaran daripada Yesus Kristus. Katakan amin. Apa yang menjadi beda batu yang di kitab Daniel 2 tadi dan batu yang ada di Matius pasal 4 ini? Apa yang menjadi beda? Batu itu adalah Yesus Kristus. Bilang sama-sama, batu itu adalah Yesus Kristus. Ia datang sebagai batu tanpa perbuatan tangan manusia yang akan meremukkan. Katakan amin. Kenapa iblis tidak suka batu? Sehingga dia minta supaya batu dirubah menjadi roti. Karena kalau seandainya Yesus diubah, ini berbahaya. Hari-hari ini banyak kita temukan, banyak sekali gereja, banyak sekali pendeta mengubah batu menjadi roti. Makanya firman yang disampaikan bukan firman batu lagi, yang adalah gambaran Yesus. Tapi firman yang disampaikan roti, yang adalah berkat makanan jasmani. Kebutuhan-kebutuhan. Hati-hati, saudara. Hari-hari ini banyak sekali gereja. Yang saudara dengar hari-hari ini, kalau saudara masuk gereja, kebanyakan apa? Motivasi. Makanya Paulus, saya udah khotbah beberapa waktu lalu, makanya saya bilang, saudara ada di gereja ini, tujuan saudara supaya saudara terus didewasakan. Amin. Karena ini penting. Makanya makanan yang di sini bukan makanan roti. Katakan yes. Saya bilang, saya udah bukan lagi khotbah tentang bagaimana saudara hidup diberkati. Itu mah sudah lewat. Tapi bagaimana kita menjadi generasi-generasi batu. Bukan kepala batu. Bilang bukan generasi kepala batu. Tapi generasi batu yang adalah gambaran generasi Kristus. Katakan amin. Bukan generasi roti. Bilang kiri kanan, kamu bukan generasi roti. Tapi generasi Yesus Kristus yang adalah batu itu. Yang terungkit lepas bukan dengan kekuatan manusia, tapi karena perbuatan Allah. Katakan amin. Makanya saya bilang, saudara, tinggalkan khotbah-khotbah pendeta yang suka mengubah roti, batu menjadi roti. Tapi ingat, biarlah batu itu tetap kita pegang. Makanya Matius pasal 4 ayat 3 dan 4, dia khotbah ini nggak berbicara tentang makanan. Katakan amin.
Tapi kalau seandainya pendeta nggak mendapat penyingkapan, dia bilang ini bicara tentang makanan, makanan jasmani. Ini bukan bicara tentang apa yang kita makan, tapi batu itu bicara tentang Yesus Kristus. Dan setan selalu mengingat batu, makanya dia nggak suka. Karena dia tahu batu itu mengerikan, yang akan menghancurkan hidupnya. Makanya dia mau berubah. Masalahnya hamba-hamba Tuhan yang nggak mengerti, yang nggak mendapatkan penyingkapan, mengubah justru batu menjadi roti. Yesus aja nggak mau ubah. Jangan kita menjadi mengubah, saudara. Katakan amin. Nah, Daniel pasal 2 ayat 34 dikatakan batu itu adalah Yesus Kristus. Untuk apa? Meredesain. Jadi mendesain bumi. Kenapa Yesus dikatakan sebagai batu? Karena batu atau Yesus kerajaan Allah itu dikatakan itu adalah the stone kingdom, batu kerajaan. Katakan amin. Haleluya. Gambaran daripada kerajaan Allah, dan batu itu ditetapkan. Katakan sama-sama, ditetapkan. Batu itu ditakdirkan. Ditakdirkan untuk apa batu itu? Untuk meremukkan. Bilang sama-sama, untuk meremukkan kerajaan-kerajaan dunia. Kalau di 34 dia datang meremukkan batu. Tapi secara rohani itu gambaran daripada kerajaan-kerajaan dunia yang dihancurkan oleh apa? Batu. The stone kingdom itu batu kerajaan, yaitu Yesus Kristus itu. Katakan amin. Haleluya. Dan dikatakan selanjutnya bahwa batu itu menjadi gunung Tuhan. Ayat 35. Batu itu menjadi gunung yang besar. Bilang sama-sama, menjadi gunung yang besar. Maksudnya apa sih? Kenapa mesti jadi gunung yang besar? Di ayat 35 ini. Artinya batu itu akan menjadi pusat pemerintahan Allah. Katakan yes. Jadi batu itu akan menjadi pusat pemerintahan Allah. Di mana Yesus yang memerintah menjadi raja. Di mana? Di sorga dan di bumi. Haleluya. Banyak orang kadang-kadang masih bingung, sorga dan bumi. Saudara, saya dan saudara itu dari awal memang kita penduduk bumi, bukan penduduk sorga. Tapi penduduk bumi yang memiliki alam, real kingdom, yang memiliki dimensi kerajaan Allah. Karena yang ada di sorga itu punya Bapa. Tempat Allah bersemayam. Katakan amin. Ada saya pernah dengar ada hamba Tuhan, dia nggak suka. Memang ini saya mesti luruskan bagi saudara. Di dalam Alkitab nggak ada mencatat bahwa saya dan saudara akan masuk surga. Nggak ada. Saudara boleh klik saya. Nggak ada. Bahkan Yesus pun menjanjikan kepada saya dan saudara. Dia hanya bilang dia menjadikan tempat, tapi itu bukan surga. Amin. Yang Yesus janjikan bagi saya dan saudara itu hidup, saudara. Hidup yang kekal, bukan surga. Dia nggak pernah menjanjikan surga bagi kita. Tapi kalau kita lagi ngomong, contoh mau saya ngomong sama Gideon atau enggak sama Clay. Saya kalau bicara Clay, nanti kita masuk dalam dimensi kerajaan Allah, Yerusalem yang dia nggak ngerti. Yang ada di pikiran anak-anak itu cuma dua, surga dan neraka. Tapi kan saudara di sini sudah dewasa, bukan anak-anak lagi, saudara. Makanya saya mesti ngomong sesuai apa yang difirmankan dan ditulis. Katakan amin. Kalau anak Clay, saya mesti ngomong bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang mudah dia tangkap bahwa oh iya. Makanya diciptakan lagu di sorga nanti pakai baju putih.
Atas kepala mahkota emas. Haleluya, puji Tuhan. Tapi kitab Wahyu bilang enggak ada. Justru bumi yang baru, langit yang baru yang akan diturunkan, Yerusalem baru yang akan diturunkan, menggantikan bumi yang sekarang yang sudah rusak ini. Katakan amin. Kenapa? Karena memang Adam dan Hawa diciptakan bukan di sorga. Banyak pengajaran yang Adam dan sorga dan kemudian dilemparkan ke bumi. Alkitab tak pernah mengajarkan demikian. Alkitab mengajarkan Adam itu memang berasal dari bumi, diambil bahan bakunya aja dari bumi kok. Debu tanah. Adama itu artinya tanah. Makanya dikasih nama Adam. Sebenarnya Tuhan gak kasih nama dia Adam. Tuhan kasih nama dia apa? Manusia. Itu namanya. Bukan Adam. Tapi karena dia udah jatuh dalam dosa, makanya firman Tuhan bilang, dari tanah engkau akan kembali menjadi tanah. Makanya, tanah ya, saya tanah ya. Ya udah Adam. Gitu. Tuhan menciptakan bukan Hawa. Siapa namanya? Perempuan. Saudara baca di Alkitab. Makanya baca di Alkitab. Yang diciptakan itu perempuan, bukan Hawa. Karena sudah jatuh dalam dosa, makanya jadi Hawa. Apa arti Hawa? Ibu segala yang hidup. Udah. Makanya kalau saudara baca Alkitab, dahsyat, dibukakan, disingkapkan. Tapi kalau pelajaran di sekolah ditanya siapakah nama manusia pertama, jawabnya apa? Adam dan Hawa. Ini penyesatan ini sebenarnya guru-guru. Tapi nggak apa-apa lah, supaya mengerti. Jadi sebenarnya Allah waktu menciptakan dia nggak langsung bilang Adam, manusia. Makanya yang ditebus oleh Allah manusia. Katakan yes. Saya harus, saudara semakin paham saudara. Saya harus saudara semakin paham dan semakin pintar. Haleluya. Nah, lewat firman Tuhan dikatakan bahwa batu itu adalah Yesus Kristus yang ada untuk meredesain bumi. Kenapa? Dikatakan Yesus dikatakan batu karena tadi the stone kingdom itu dia adalah batu kerajaan. Gambaran daripada kerajaan Allah yang akan meremukkan dan akan menjadi gunung besar. Menjadi, apa maksudnya gunung besar? Menjadi pusat, bilang sama-sama pusat. Bukankah Yesus sekarang menjadi pusat? Walaupun mungkin ada yang suka membelokkannya, tapi tetap Yesus itu pusat sentral kita. Dia adalah pusat kita, pusat pujian penyembahan kita, pusat apa lagi? Pusat peribadatan kita. Makanya dia harus menjadi gunung. Haleluya. Menjadi gunung yang besar. Untuk apa saudara? Untuk mengekspan dan mengekstend kita, memperbesar dan memperluas. Katakan amin. Saya rindu supaya apa yang Yesus berikan kepada kita, supaya kita membawa Injil kerajaan Allah. Ingat, selalu yang disampaikan bicara tentang kerajaan Allah, supaya kita bawa sampai ke ujung bumi. Bicara tentang siapa? Injil kerajaan Allah itu Yesus Kristus sebagai pusatnya. Katakan yes. Haleluya. Jadi batu itu akan memenuhi seluruh bumi. Di ayat 45 dikatakan apa? Coba ayat 45. Daniel 2 tadi ayat 45. Tepat seperti yang Tuhan kulihat bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi. Akan berarti belum terjadi ya. Akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Jadi batu itu akan terus berkembang. Bilang sama-sama, akan terus berkembang.
Dan dimulai dengan apa? Kerajaan Allah secara rohani. Makanya kita harus terima kerajaan Allah itu pertama-tama secara rohani. Katakan yes. Kembali lagi, mengapa iblis ingin merubah batu menjadi roti? Karena jelas firman Tuhan berkata di dalam 1 Petrus, coba 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-4, coba. Perhatikan ini. Dan datanglah kepadanya, baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Siapa batu yang hidup itu? Yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Terus ayat 5. Dan biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Katakan amin. Terus ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku akan meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Katakan yes. Katakan amin. Jadi batu itu bicara tentang Yesus Kristus. Dikatakan itu adalah batu yang hidup. Amin. Dan kita menjadi keturunan Kristus, kita juga menjadi batu yang hidup.